Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Adik-adik, dalam lingkungan sekolah haruslah bersih dan sehat. Biasanya kalau lingkungan sekolah itu bersih dan sehat, itu pasti berhubungan dengan kata rapi, asri, dan sejuk. Apa arti kata-kata tersebut? Rapi itu artinya tidak berantakan adik-adik. Asri itu artinya adalah lingkungan di sekitar kita itu bersih, sejuk, dan nyaman. Nah, sejuk sendiri adalah udara yang tidak panas. Itu berarti arti kata sejuk. Itu kosakata yang berhubungan dengan lingkungan bersih di sekolah. Nah, di sini kalian akan membuat laporan tentang lingkungan bersih dan sehat di sekolah. Informasi juga dapat diperoleh dari hasil mengamati. Informasi dari hasil mengamati dapat ditulis dalam bentuk laporan. Nah, di sini ada gambar tentang menjaga kebersihan sekolah. Misalnya dengan membuang sampah di tempat sampah. Itu kalian bisa membuat laporannya. Oh, sekolahku bersih. Para siswa bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa mengamati sekolah kita masing-masing, apakah sekolah kita itu termasuk lingkungan yang bersih dan sehat. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar anak-anak yang sedang membersihkan sekolah mereka. Coba adik-adik sebutkan ya 5 kosakata dari gambar tersebut. Misalnya kosakatanya adalah gotong royong, menyapu, bersih, sehat, rapi, membuang sampah, misalnya seperti itu. Lalu kalau membuat laporan pengamatannya bagaimana? Nah, di sini kalian bisa membuat laporan pengamatan. Contohnya, Siti dan teman-temannya sedang membersihkan lingkungan sekolah. Ada yang menyapu, ada yang membuang sampah di tempat sampah. Lingkungan sekolah ini menjadi bersih dan sehat. Misalnya laporan pengamatan seperti itu adik-adik. Nah, hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah itu menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Dayu dan teman-teman menyadari hal itu adik-adik. Jadi di sini Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Di sini ada percakapan Dayu dan teman-temannya. Yuk kita simak adik-adik. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Menurut kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera bergotong royong. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Ini adalah musyawarah Dayu dan teman-temannya. Mereka akan mengikuti lomba kebersihan antar kelas. Mereka akan bergotong royong mempersiapkan diri untuk membersihkan kelas mereka. Mereka membutuhkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Nah, pada bacaan tadi ada kata-kata berikut ini adik-adik. Ada kata kemoceng, kain pel, dan vas. Nah, kemoceng itu artinya apa? Kemoceng itu artinya adalah pembersih debu. Kain pel itu artinya kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai ya. Ini Kak Citra arahnya ke warna pink ini. Lalu vas itu artinya adalah tempat bunga. Adik-adik, kalian harus tahu ciri kelas yang bersih. Nah, ciri kelas yang bersih itu apa saja Kak Citra? Pertama, pasti tidak ada sampah berserakan. Debu-debunya selalu dibersihkan. Peralatan kelas juga tersusun rapi. Kelas dicat dengan warna yang menarik. Ini adalah ciri kelas yang bersih. Nah, menurut kalian, kelas kalian bersih atau tidak adik-adik? Coba kalian amati ya. Lalu, di sini ada halaman sekolah yang bersih dan sehat. Ciri-cirinya ya tidak ada sampah berserakan, pot bunganya tersusun rapi, terdapat tanaman atau bunga yang menghiasi, terdapat tempat sampah adik-adik. Nah, ini halaman sekolah yang bersih dan sehat. Kalau halaman atau pekarangan sekolah yang tidak bersih, ciri-cirinya apa? Ya, dari gambar ini pasti ada sampah berserakan dan bau. Banyak daun yang berserakan, tempat sampah juga berserakan, banyak rumput yang mengganggu tidak dipotong. Ini ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih. Secara keseluruhan, sekolah yang bersih itu tidak ada sampah berserakan. Debunya dibersihkan, peralatan sekolahnya tertata rapi, dan halaman sekolahnya juga bersih. Sedangkan sekolah yang tidak bersih itu sampahnya berserakan dan bau ya. Debu-debunya tidak pernah dibersihkan, peralatan kelasnya tidak tersusun rapi, dan halaman sekolahnya kotor. Jadi sekolah tidak bersih ini ciri-cirinya ya adik-adik ya, sangat
tidak baik untuk kita contoh adik-adik. Jadi kalian harus menjaga kebersihan sekolah kalian. Nah, kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah itu mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit. Misalnya ada batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Ini tadi bacaan kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Nah, dalam bacaan tadi ada kosakata yang berhubungan dengan sekolah kotor, yaitu ada kata kering, basah, dan kuman. Kering itu artinya tidak mengandung air adik-adik. Jadi kalau kain kering berarti kain itu tidak mengandung air. Basah itu artinya mengandung air. Dan kuman itu artinya binatang yang amat kecil yang dapat menyebabkan